Halo, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube. Pertanyaannya, saya mau bertanya, bagaimana cara mengurus perceraian tanpa melalui pengacara? Dan apakah sulit kalau saya mengurus sendiri perceraian itu? Pertanyaan yang kedua, butuh biaya berapa dan caranya bagaimana? Dan butuh proses berapa lama sampai perceraian tuntas? Mungkin maksud dari pertanyaannya adalah bagaimana mengurus perceraian sendiri tanpa didampingi oleh seorang pengacara atau advokat, kemudian biayanya berapa, dan berapa lama sampai prosesnya selesai atau sampai menerima akta cerai, mungkin begitu ya maksudnya. Pada dasarnya ya, Anda dapat mengurus sendiri proses perceraian tersebut tanpa didampingi oleh seorang advokat atau kuasa hukum. Namun memang biasanya para pihak merasa perlu didampingi oleh advokat karena mereka awam terhadap hukum serta belum mengetahui proses persidangan, terutama dalam hal pembuatan berkas-berkas dalam persidangan, seperti surat gugatan dan lain sebagainya. Karena memang kalau dilihat dari sisi lain, peran advokat sebenarnya tidak hanya untuk mewakili para pihak saja pada saat beracara di pengadilan atau sidang ya. Sebetulnya tugas seorang advokat juga sebagai pihak yang menjembatani dialog antara pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala hal kesepakatan yang ingin dicapai, seperti yang berkaitan dengan tunjangan hidup atau harta gono gini ya, seperti yang lainnya, hak asuh anak, dan hal-hal yang penting lainnya. Tetapi jika Anda ingin mengurusnya sendiri, sebetulnya tidak ada masalah ya, bisa-bisa saja. Apalagi mungkin bagi sebagian orang ya, pada umumnya di masyarakat, yang mengajukan perceraian di meja persidangan itu biasanya mereka yang ingin menikah lagi atau hanya butuh akta cerai aja. Atau dalam kata lain, mereka yang sudah berpisah sejak lama, misalkan 2 tahun, 5 tahun ya, banyak sebenarnya kasus seperti itu. Jadi maksudnya perceraiannya sudah selesai, sudah ada jalan tengahnya, udah ada kesepakatan bersama, tetapi mereka hanya membutuhkan akta cerai. Itu sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri ya, tanpa didampingi pengacara sebetulnya. Tapi tidak salah juga jika misalkan kamu ingin didampingi oleh pengacara, itu juga lebih fleksibel mungkin, apalagi untuk orang yang sibuk bekerja. Kemudian mengenai biaya mengurus proses perceraian, sebetulnya tidak ada standar baku mengenai biaya perceraian atau standar khusus biayanya berapa. Biaya perkara untuk perceraian ini tergantung pada pengadilan tempat Anda mengajukan perceraian tersebut. Jadi tidak ada salahnya jika Anda datang dulu, meskipun hanya sekedar untuk menanyakan biaya perceraian. Untuk agama Islam, mungkin Anda bisa datang ke pengadilan agama. Jika agama yang lainnya, Anda bisa datang ke pengadilan negeri. Tetapi bila Anda memutuskan untuk menggunakan jasa advokat, biayanya tergantung pada kesepakatan antara Anda dengan advokat. Jadi jelas ya, jika Anda menggunakan jasa advokat, otomatis biayanya pun akan double. Yang pertama ada biaya perceraian ke pengadilan dan biaya pengurusan yaitu oleh advokat. Pada umumnya, advokat menawarkan jasa hukum dengan 2 macam skema pembayaran, yaitu secara pembayaran tunai atau dihitung per jam. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan skema mana yang cocok dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Selain itu, apabila Anda membutuhkan jasa advokat namun terkendala dengan biaya, sebetulnya Anda dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Jadi ada ya bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu. Nanti mungkin akan dibantu untuk meringankan biayanya atau mungkin bebas dari biaya. Kemudian mengenai waktu, pada umumnya proses perceraian akan memakan waktu maksimal ya paling lama 6 bulan di tingkat pertama, baik itu lewat pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.
Dan tentunya setiap pengadilan negeri ataupun pengadilan agama ada prosedurnya, yaitu prosedur perceraian ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan pertanyaan, mungkin itu saja ya, sudah bisa menjawab. Dan yang terakhir, saran dari saya untuk menyiapkan seorang saksi apabila suatu saat diminta dan dibutuhkan. Intinya, bisa-bisa saja mengurus sendiri tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Apabila ada pertanyaan lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Sekian dan terima kasih.